Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian sehat-sehat ya di rumah ya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita PAI, yaitu bab 3 tentang adab bertamu dan adab menerima tamu. Oke, yang pertama yaitu kita nanti akan belajar adab bertamu dulu. Sebelumnya apa sih bertamu itu? Ada yang tahu nggak? Ayo. Ya, bertamu itu artinya datang berkunjung. Nah, itu artinya bertamu. Kemudian bertamu itu adalah bagian dari silaturahim yang disukai oleh Rasulullah juga. Jadi silaturahim itu, bertamu itu penting untuk kita semuanya. Bahkan ada hadis juga yang menerangkan bahwa silaturahim itu adalah memperpanjang umur kita. Yo, siapa yang pernah dengar hadisnya? Ya kan? Oke. Dan bertamu itu ada adabnya. Yang pertama ada beberapa ya. Bila kalian nanti dibuka bukunya halaman 43, di situ ada bertamu. Yang pertama yaitu meminta izin dulu. Jadi ketika kalian bertamu, izin dulu sama yang punya rumah ya. Izinnya bagaimana Bu? Izinnya ya ketok-ketok pintu, tok 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 tok. Nah, tok 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 tok. Assalamualaikum. Nah, gitu ya, kan kita orang Islam, kita pakai salam. Berapa kali ketoknya? Maksimal 3 kali saja. Kalau udah 3 kali tuan rumahnya nggak keluar, berarti kita kemana? Ya udah, kita tinggalkan rumahnya itu, kita kembali lagi di lain waktu. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu tidak sembarangan waktu. Maksudnya gimana tidak sembarangan waktu? Maksudnya kita bertamu ya tahu waktu. Ketika waktu maghrib kok tiba-tiba tok 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 assalamualaikum. Nah, namanya maghrib kan kita baru sholat ya. Nah, itu maksudnya tahu waktu atau tidak sembarangan waktu. Kemudian yang ketiga yaitu kalau diterima itu jangan terlalu lama. Nah, apa perlunya saja. Kita bertamu ngapain? Misalnya kita bertamu mau bertanya soal PA-nya yang mana ya? Ya udah, ketika temennya udah jawab, ya udah ya, aku tak pulang dulu. Nah, kayak gitu. Itu ya. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu tidak melakukan perbuatan yang mengganggu, dirasa mengganggu oleh tuan rumahnya. Misalnya nggak disuruh masuk kamar, tiba-tiba masuk sendiri. Nah, itu namanya mengganggu tuan rumahnya. Kemudian kebelet pipis mau ke kamar mandi, ya izin dulu sama yang punya. Kamar mandinya di mana ya? Aku mau pipis nih. Nah, contohnya kayak gitu. Jangan langsung nyuruh mana ya kamar mandinya mana. Itu nggak boleh ya kayak gitu ya. Itu namanya adab. Kemudian selanjutnya yaitu ketika dikasih makanan atau minuman, nah kita harus menghormatinya. Harus apa? Harus memakannya atau meminumnya walaupun sedikit. Karena apa? Tuan rumah udah bersusah payah menyediakan makanan minuman yang enak untuk kita, maksudnya kita nggak makan ya. Itu ya, nanti mubazir kalau nggak dimakan. Itu ya. Kemudian yang terakhir yaitu kalau sudah selesai ya kita harus apa? Ya harus pamit dong, jangan lama-lama. Tadi kan udah jangan terlalu lama ya. Nah, sekarang ketika sudah selesai kita harus pamit pulangnya. Jangan udah selesai nyelonong aja pulang. Nah, itu namanya nggak sopan seperti itu. Jadi kita pamit dulu. Misalnya Anis aku pamit dulu ya. Udah selesai Kak, aku tanya PR-nya. Nanti tidak ditunggu mama lama misalnya. Itu ya. Oke, itu tadi adalah adab bertamu. Jadi ada beberapa adab bertamu yang harus kita laksanakan ketika kita bertamu di rumah orang. Kemudian selanjutnya ada adab menerima tamu. Nah, adab menerima tamu juga ada beberapa nih. Enggak cuma yang bertamu saja, yang menerima tamu juga ada adabnya. Apa saja adabnya? Oke. Yang pertama yaitu kita harus menyambut kedatangannya dengan wajah yang senyum. Mari masuk. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu
mempersilahkan masuk tadi. Oh ya, ketika tamunya assalamualaikum, waalaikumsalam, oh Mas Syahdan, nah kayak gitu silahkan masuk. Nah yang kedua mempersilahkan masuk, kemudian mempersilahkan duduk, duduknya yang bagus dong, jangan dibawa aja ya, ini kursinya baru. Wah, nggak boleh seperti itu, dipersilahkan duduk yang di tempat yang baik. Kemudian yang ketiga yaitu ya kita harus menghormati tamunya dengan cara apa? Menyediakan makanan. Kita berusaha menyediakan yang terbaik, makanan, minuman. Nah, kita sediakan. Walaupun nggak banyak-banyak, sedikit boleh. Yang penting kita menyediakan tamunya. Itu tandanya kita menghormati tamu. Kemudian yang keempat yaitu apabila tamunya itu datang dari jauh, tamu dari Jakarta misalnya, ada saudara kita datang dari Jakarta bertamu. Nah, mereka ingin menginap karena perjalanan jauh, ya kita harus mengiyakan, membolehkan. Nah, kenapa harus dibolehkan? Kan kasihan udah jauh-jauh ke rumah kita bersilaturahim, kok kita tolak. Nah, itu nggak boleh ya, kita harus menerimanya. Maksimal yaitu 3 hari. Nah, kalau sudah 3 hari kok tamunya itu belum mau pulang, misalnya masih pengen jalan-jalan di Jogja misalnya ya, karena kita rumahnya di Jogja ya, izin jangan langsung di situ seminggu. Nah nanti yang punya rumah itu jadi bingung, ini kok tamu nggak pulang-pulang, walaupun saudara kita sendiri. Kita harus izin, misalnya Pak D, aku pulangnya 2 hari lagi ya Pak D, soalnya aku mau jalan-jalan nih ke Malioboro-nya belum, misalnya kayak gitu. Harus izin, nggak boleh nyelonong gitu aja, itu namanya nggak sopan. Yang terakhir yaitu apabila tamunya mau pulang, ya kita harus mengantarkan sampai ke depan rumah. Nah, kok harus kayak gitu Bu, aku males ngantarnya. Nggak boleh seperti itu, kita harus mengantarkan sampai ke depan rumah, bahkan sampai tamu itu pergi meninggalkan kita sampai nggak kelihatan mobil atau motornya, itu malah lebih bagus seperti itu ya anak-anak ya. Itu tadi adalah beberapa adab menerima tamu. Oke, tadi apa yang Bu Tia sampaikan mudah-mudahan kalian paham. Nanti dibuka lagi bukunya halaman 43 tentang adab bertamu dan adab menerima tamu. Oke, untuk pertemuan kali ini kita sudah dulu ya. Kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kemudian tugasnya apa untuk hari ini? Untuk tugasnya nanti Bu Tia kirim linknya, nanti dikerjakan di soal di Google Form yang Bu Tia kirim. Itu ya anak-anak ya. Tetap semangat belajarnya di rumah ya. Walau di rumah tetap semangat, sholatnya jangan lupa, ngajinya harus dilaksanakan. Oke, cukup sekian dulu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan apa yang Bu Tia sampaikan kalian paham, kemudian diulang-ulang lagi, dibaca lagi bukunya. Bu Tia akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.